Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kenapa hidupku terasa sulit? Atau lebih parah lagi, kenapa hidupku malah hancur setelah semua usaha yang aku lakukan? Tenang sobat, kamu tidak sendiri. Dan hari ini kita akan bicara soal itu, soal kegagalan, bangkit, dan makna sejati dalam hidup. Tidak ada manusia yang kuat setiap hari. Kita semua pernah jatuh. Ada yang jatuh karena gagal masuk kampus impian. Ada yang dipecat setelah bertahun-tahun bekerja. Ada yang dikhianati oleh orang terdekat. Ada yang bangkrut setelah kerja keras bertahun-tahun. Dan yang paling sakit adalah saat semua itu terjadi bersamaan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Rasa sakit itu bukan akhir, itu titik balik untuk kita sukses. Kita semua punya rencana, tapi Tuhan punya jalannya. Dan kadang jalan Tuhan tampak seperti kehancuran, padahal itu penyelamatan. Kadang kita kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu, padahal jika kita diberi hal itu, bisa jadi justru menghancurkan kita lebih dalam. Pernah dengar cerita seseorang gagal menikah, tapi akhirnya dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik. Atau orang yang ditolak kerja, lalu membangun bisnis kecil, dan ternyata itu yang menyelamatkan keluarganya. Hidup ini misteri kawan, tapi satu hal pasti, tidak ada kegagalan yang sia-sia kalau kita mau belajar darinya. Orang yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Luka membuat kita lebih manusia. Rasa gagal membuat kita lebih rendah hati. Rasa sakit mengajarkan empati. Kamu tidak lemah karena kamu menangis. Kamu tidak gagal karena kamu berhenti sebentar. Justru orang yang paling sukses di dunia ini adalah mereka yang pernah gagal berkali-kali. Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter terbit. Nabi Muhammad SAW pun diejek, dihina, diusir, bahkan oleh keluarga dan kaumnya sendiri. Jadi jika kamu merasa sedang jatuh, mungkin kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang kita terlalu fokus pada hasil hingga lupa menikmati proses. Kita ingin cepat sukses, cepat sembuh, cepat bahagia. Padahal semua itu butuh waktu. Tugas kita bukan menjamin hasil, tapi maksimal dalam usaha. Hasil itu kekuasaan Tuhan. Fokus Anda adalah melangkah walaupun perlahan. Bayangkan kalau kamu menanam benih, kamu siram, beri cahaya, dan sabar. Kamu tidak marah karena besok belum tumbuh. Begitu pula dengan hidupmu. Apapun yang kamu tanam hari ini, kebaikan, usaha, doa akan tumbuh pada waktunya. Kalau kamu lelah, istirahat, jangan berhenti. Dunia terlalu keras jika kamu juga keras pada diri sendiri. Beri ruang untuk kecewa, tapi jangan tinggal di sana. Bangkit perlahan, pelan bukan berarti tidak bergerak. Ingat, kamu berharga, bahkan di hari terburuk. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita semua punya garis waktu yang berbeda. Ada yang sukses di usia 25 tahun, ada yang baru bangkit di usia 50 tahun. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi
siapa yang tetap melangkah. Hidup bukan soal menang, tapi soal makna yang kamu ciptakan dalam perjalananmu. Jadi, kalau hari ini kamu merasa gagal, ingat, kamu masih bernapas. Kamu masih bisa mencoba. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari cerita. Tuhan tidak menilai dari seberapa cepat kamu sukses, tapi dari seberapa ikhlas kamu bertahan dan seberapa yakin kamu bahwa badai pasti berlalu. Jangan menyerah hanya karena hari ini sulit. Kadang hal-hal besar datang setelah kamu hampir menyerah. Semoga kamu selalu diberi kekuatan, keteguhan, dan cahaya harapan. Terima kasih. Ada seorang pria bernama Colonel Sanders. Di usianya ke-65 tahun, ia pensiun dan hanya menerima uang pensiun sekitar $100 per bulan. Ia sempat merasa gagal, namun dia punya satu hal, resep ayam goreng buatan sendiri. Ia pergi dari satu restoran ke restoran lain, menawarkan resepnya, berharap bisa mendapatkan kemitraannya. Ditolak lebih dari 1000 kali, tapi ia tetap jalan. Ia tetap percaya. Akhirnya muncullah apa yang kita kenal sekarang, KFC. Pelajarannya, gagal di usia muda itu biasa, tapi bangkit di usia tua itu luar biasa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bermula. Tidak pernah ada kegagalan yang benar-benar akhir, kecuali kita berhenti berusaha. Dalam hidup ini, kita perlu menyadari satu hal penting. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu semua air mata yang terlihat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kita sering hanya melihat dari mata manusia, tapi Allah melihat akhir cerita yang belum kita tahu. Bahkan dalam ujian berat pun Allah tak pernah meninggalkan kita. Mungkin kamu ditunda agar kamu lebih siap. Mungkin kamu diuji agar kamu lebih kuat. Mungkin kamu disakiti agar kamu tidak bergantung pada manusia, hanya padanya. Jadi jangan menyerah, bahkan saat kamu merasa sendiri, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang paling dekat denganmu saat ini. Hari ini buat satu keputusan kecil, jangan menyerah. Bangun tidur lebih awal, mulai dari hal sederhana. Baca satu halaman buku, lari 5 menit. Mungkin kecil, tapi satu langkah kecil hari ini bisa mengubah sisa hidupmu nanti. Karena hidup itu tentang konsistensi dalam hal kecil, bukan hanya aksi besar sesekali. Kamu mungkin merasa hidupmu jauh dari harapan, tapi ingat, bahkan mentari pun muncul setelah malam tergelap. Bahkan pelangi hanya muncul setelah hujan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dibentuk. Jika kamu bisa bertahan sampai hari ini, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Dan jika kamu merasa ingin menyerah, dengarkan ini lagi dan lagi dan lagi. Karena kamu layak untuk hidup yang penuh makna. Kamu layak bahagia.